Pertama-tama yang kami hormati Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Muktiningsih Nurjayadi MSI, yang diwakilkan oleh Wakil Dekan 3 Bidang Alumni, Mahasiswa dan Kerjasama, Ibu Dr. Diana Vivanti Sigit MSI. Yang kami hormati Koordinator Program Studi Sarjana Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Rusdi M. Biomed. Yang sama-sama kami hormati juga Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta, Ibu Dr. Supriyatin MSI. Yang kami hormati Koordinator Program Studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta, Ibu Dr. Reni Indrayanti MSI. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Bapak Dr. Cerwinda MSI, dan yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan SMA, SMK Kabupaten dan Kota Bekasi, Bapak Mas Duki SPD MM. Yang kami hormati Ketua NGMP Biologi Kabupaten Bekasi, Ibu Iis Rainah MPD. Yang kami hormati Kepala Yayasan Sekolah Islam Terpadu Ulil Albab, Ibu Siti Nur Hasanah. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen prodi rumput biologi yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Lalu juga Bapak Ibu guru tamu undangan dari SMP dan juga SMA Kabupaten Bekasi, rekan-rekan mahasiswa dan juga siswa-siswi yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sedikit saja, mudah-mudahan pelaksanaan pelatihan pada hari ini dapat terlaksana dengan baik dari pagi hingga selesai dan semuanya menghasilkan terbaik untuk bangsa ini. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wala hawla wala quwata illa billah. Menjelang siang ini kita bisa berada di forum ini dalam rangka mengikuti pengabdian masyarakat Prodi Pendidikan Biologi MIPA UNJ untuk mengikuti pengembangan kompetensi guru dan siswa SMP SMA dalam rangka implementasi kurikulum merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati bapak-bapak di sini ya, terima kasih atas penerimaan yang luar biasa. Ya, kami bangga karena baru kali ini sejak pandemi COVID kami melakukan pengabdian masyarakat secara luring. Ya, setelah beberapa tahun terakhir kami lakukan secara daring. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya untuk bapak ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya ya. Terima kasih untuk kerjasama yang baik yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada hari. Terima kasih. Dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim kita buka
kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema pengembangan kompetensi guru dan siswa SMP SMA dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di tempat ini, dan juga terima kasih kepada Yayasan. Kita akan melakukan pelatihan di sini dengan jumlah siswa SMP sebanyak 60 orang. Dibagi 2 kelas, jadi masing-masing kelas 30 orang. Kemudian siswa SMA ada 35 orang katanya ya. Itu satu kelas. Kemudian guru SMA ada 41 orang, jadi masih ada kemungkinan menambah lagi, silakan sampai mencapai 60 orang. Penyerahan pelakat pertama akan diberikan oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta yang akan diwakili oleh Ibu Dr. Diana Vivanti Sigit MSI kepada perwakilan dinas Bapak Mas Duki SPD MM. Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Diana Vivanti Sigit MSI dan juga Bapak Mas Duki SPD MM. Ya, jadi kita, nah kita itu berarti bukan hanya saya, bukan hanya Bu Nino, bukan hanya kakak-kakak, tapi semua. Bagaimana kita menyelamatkan bumi? Kok terlalu muluk ya menyelamatkan bumi? Dari hal yang kecil yang dekat dengan kita. Salah satunya dari sampah. Pernah nggak sih kita tidak membuang sampah sekali aja dalam satu hari? Selalu buang sampah kan? Tapi jangan sampah masyarakat ya. Nah, di sini saya akan mengenalkan ke Anda, mungkin Anda juga sudah tahu, anak-anak semua, memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk vokasi. Saya tidak akan mengulang yang sudah dikemukakan oleh Ibu Nino tadi. Di sini topik bahasanya adalah apa sih pupuk kompos, pupuk vokasi. Kemudian apa sih sampah organik dan sampah anorganik, kemudian manfaat pembuatan pupuk dan alat dan bahan, serta bagaimana kita akan membuat kompos itu. Kalau tadi Bu Nino prakteknya di dalam, kalau saya dan kakak-kakak yang ada di sini prakteknya di lapangan. Karena membuat ekoenzim itu ada fermentasi. Di sini pun kita membuatnya dengan menggunakan proses fermentasi, ya. Karena apa? Karena adanya interaksi antara mikroorganisme, yaitu bakteri pembusuk yang bekerja di dalamnya. Nih, kita makan malam, makan banyak sampai perut kita, aduh, nggak karuan, begah. Kemudian kalau kita tidak ikhlas membuangnya, apa yang terjadi? Sakit, kita akan sakit. Apakah ada bakteri di sini yang menguraikan? Ada. Begitu juga dengan sampah yang dihasilkan dari proses fermentasi dengan menggunakan teknologi. Pakai apa? Pakai IM4. Ini. Bu, kalau nggak punya IM4, Bu, susah belinya.
gitu kan? Anak-anak bisa menggunakan cucian air beras atau air cucian beras ya? Air cucian beras. Jadi kan kalau kita mau bikin nasi, nah mak kamu mau bikin nasi, mak airnya jangan dibuang mak, gitu. Dibuat pengganti ini, sama saja. Ya, hanya memang prosesnya agak lebih lama. Tapi kan kita tidak usah membeli lagi. Kemudian kita lihat sampah organik itu apa sih? Tadi sudah ya, sampah organik itu apa? Ya, sampah yang bisa terurai. Ada lagi? Ya, yes. Sisa makanan atau daun kering. Sisa makanan atau daun kering. Siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Tadi teman Anda mau buang ini. Saya katakan jangan dibuang. Saya mau praktek dengan menggunakan ini. Apakah ini sampah organik? Iya. Dari mana ini? Oke. Tadi apa yang sudah dikatakan oleh Bu Niko berarti ada di kepala. Itu proses pembuatannya mudah. Sebetulnya kumpulkan, tumpuk, tutup, tapi jangan kena matahari, itu sudah jadi. Ya. Kemudian tidak memerlukan biaya yang banyak. Saya membawa komposit bag, ya. Ini kantong sampah. Bu, nggak ada ini, pakai karung juga bisa. Pakai trash bag itu apa ya? Trash bag itu kantong sampah plastik yang hitam yang besar. Nah, gitu. Oke, kemudian bahan tidak sulit ditemukan. Kita mau pakai apa saja, silahkan. Halo Pak Rusdi sudah melihat saya. Sebentar Pak Rusdi. Kemudian menambah unsur hara bagi tumbuhan. Kita tahu fungsi pupuk karena Anda mengatakan tadi beli pupuk untuk tanaman. Kemudian memperbaiki sifat fisik tanah. Ya. Bagaimana tanah yang tidak subur kemudian biasanya dikumpulkan dibakar kan? Yes. Dibakar, tidak bisa dimanfaatkan. Kenapa kita tidak memanfaatkannya? Oke. Nah, apa sih alat bahan dan cara pembuatannya seperti apa? Ini, ya, ini adalah kantong apapun sebetulnya, kantong yang bisa dipakai. Oke. Nah, kita akan masukkan sini, kemudian kita akan memanennya nanti di sini. Di sini ada jendelanya. Jadi kita bisa memanennya dari bawah. Ya, ini ada jendelanya. Jadi kita memasukkan sampah-sampah di atas, kemudian kita memanennya di bawah. Bagian bawah kita panen. Kemudian IR4. Ya. Oh, sebelum itu, gula pasir 2 sendok makan. Kita pakai 2 sendok makan. Kenapa Bu nggak pakai gram-graman? Supaya lebih mudah. Ya. Kemudian IR4-nya itu adalah 40 ml. 1 sendok makan kurang lebih adalah 10 ml. Jadi IR4-nya pakai berapa? 4. Kemudian air bersihnya 4 liter dan 1 komposit bag. Tadi saya sudah katakan kebetulan saya bawanya komposit bag. Kalau tidak ada pakai karung, pakai terpal, pakai apa? Ya, seperti itu. Oke, kita lihat. Nah, cara pembuatannya, ya, masukkan sampah organik ke dalam komposit. Kita masukkan, ya. Kita sudah siapkan dulu. Kurang lebih 40 kilo. 40 kilo itu kurang lebih 3 karung beras yang 10 kilo itu. Kemudian setelah itu kita melarutkan IR4. Ya, apa sih itunya? 1 liter air ditambah 2 sendok makan gula. Kemudian IR4-nya berapa? 10, 1 sendok. Kemudian disiram. Setelah itu masukkan lagi sampahnya,
Kemudian kalau kita sudah punya satu itu, jangan lupa tutup rapat dan simpan di tempat teduh. Tadi kalau Bu Nino mengatakan di tempat yang gelap, ini nggak usah di tempat gelap. Yang jelas tidak kena matahari langsung. Kalau secara teori itu 10 hari sudah bisa jadi kompos. Sudah bisa daun-daun itu atau kertas-kertas atau sampah organiknya itu sudah bisa atau menyerupai dengan tanah coklat. Bisa diintip dulu, oh ini belum coklat, oh ini belum terlalu taruh lagi. Semakin kecil potongan sampah organik, proses terjadinya pupuk akan semakin cepat. Jadi terserah pada Anda. Bu, males sama potong-potong, is okay, nggak ada masalah. Ya, kemudian setiap hari dapat menambahkan sampah organik ke dalam composite bag. Sesudah ini kita akan praktek di luar. Kita baru apa namanya? Motong rumput. Nah, itu bisa. Boleh ambil lagi siram aja. Ya. Sabar. Brutal banget ya? Ambil yang kondisi lo. Oke, ayo.